penyajian informasi keuangan yang digunakan untuk mengambil keputusan gitu Bu. Bagus sekali Alia. Jadi akuntansi itu sangat penting ya dalam suatu organisasi. Nah, ada yang masih ingat kenapa akuntansi itu penting? Boleh angkat tangan juga. Saya Bu, karena untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam mengambil keputusan. Bagus sekali Azalia. Keputusan yang baik itu kita bisa memberikan laporan keuangan yang akurat sehingga bisa dipercaya oleh publik. Wah, sepertinya murid-murid Ibu sudah paham mengenai materi yang sebelumnya. Apakah bisa dilanjut untuk materi yang ini? Bisa. Baik, pertemuan hari ini kita akan menjelaskan mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Tapi sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu berharap anak-anak Ibu bisa menjelaskan pengertian siklus akuntansi serta tahapan-tahapan yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, anak-anak Ibu bisa mengidentifikasi transaksi keuangan dan juga mencatat ke dalam jurnal umum secara tepat. Dan yang terakhir, memindahkan data dari jurnal ke buku besar atau posting serta menyusun ke dalam neraca saldo. Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu siklus akuntansi. Sama seperti kehidupan, akuntansi itu juga memiliki siklus yang membuat seluruh data keuangan dan pembukuan dalam suatu organisasi itu dapat teridentifikasi secara tepat dan juga teranalisa dengan baik. Nah, dari anak-anak Ibu, apakah ada yang tahu apa itu siklus akuntansi? Boleh angkat tangan. Saya Bu. Silakan ya. Baik Bu, jadi menurut saya siklus akuntansi itu merupakan suatu proses yang dilakukan secara berulang gitu untuk mengenai kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Bagus sekali Alia, Ibu lengkapi ya. Jadi, siklus akuntansi itu merupakan suatu proses berulang yang digunakan oleh perusahaan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan menyajikan informasi keuangan dalam laporan keuangan. Nah, proses ini itu dilakukan berkesinambungan selama perusahaan tersebut masih aktif. Selanjutnya, Ibu mau tanya nih, kenapa sih suatu perusahaan itu
transaksi itu sangat penting untuk perusahaan. Pertanyaan yang bagus, Agni. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Agni, Ibu ingin anak-anak Ibu berpikir kenapa sih bukti transaksi itu sangat penting bagi perusahaan. Ibu kasih waktu 5 menit, apakah cukup? Cukup. Baik, dalam waktu 5 menit Ibu kasih waktu untuk berpikir kenapa bukti transaksi itu penting untuk suatu perusahaan. Karena waktunya sudah habis, ada yang mau jadi relawan untuk menyebutkan jawabannya yang pertama sebelum Ibu tunjuk? Saya Bu. Silahkan kita. Jadi yang pertama, dengan adanya bukti transaksi itu bisa menjadi dasar pencatatan akuntansi karena sebagai dasar untuk mencatat transaksi ke dalam pembukuan akuntansi. Bagus sekali kita untuk jawabannya. Nah, seperti yang dikatakan kita bahwa tanpa adanya bukti transaksi, suatu perusahaan itu tidak bisa menyusun laporan keuangan secara tepat dan juga akurat. Selanjutnya, sebelum Ibu tunjuk nih, apakah ada yang ingin memaparkan jawabannya terlebih dahulu? Saya Bu. Yang kedua ada audit dan pemeriksaan. Jadi maksudnya itu saat perusahaan diaudit oleh auditor internal, nah bukti transaksinya ini yang menjadi alat bukti yang penting. Pintar sekali Azalia, terima kasih untuk jawabannya. Nah, sama seperti yang dikatakan oleh Azalia, bahwa bukti transaksi itu digunakan untuk menunjukkan bahwa pencatatan dan juga pelaporan suatu perusahaan itu telah dilakukan secara benar. Nah, selanjutnya yang terakhir nih, Diana boleh berpendapat? Baik Bu, selain dua tadi, yang ketiga itu ada transparansi dan akuntabilitas. Nah, jadi dokumen itu membantu perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitasnya Bu. Bagus Diana, terima kasih untuk jawabannya. Nah, dengan begitu bukti yang terdokumentasi tersebut anak-anak, manajemen itu dapat menelusuri saat adanya pengeluaran dan juga saat adanya penerimaan. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Wah, ternyata anak-anak Ibu sampai di materi ini semuanya sudah paham ya. Nah, jadi anak-anak seperti yang dijelaskan oleh
sama kayak nota debit, cuman bedanya kalau nota kredit itu dikeluarkan oleh penjual ke pembeli. Bagus sekali Erlita, terima kasih untuk jawabannya. Nah, sama seperti yang dikatakan oleh Erlita bahwa nota kredit itu yang dikeluarkan dari penjual kepada pembeli. Sebagai apa? Sebagai pemberitahuan bahwa akun si pembeli itu dikredit. Nah, biasanya ini tuh berupa pengembalian barang oleh pembeli ataupun adanya diskon. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ayo Bu, Silakan Gita. kapan sih Bu nota debit itu diterbitkan? Nah, jadi nota debit itu diterbitkan ketika pembeli mengembalikan barang kepada penjual atau ada kelebihan penghasilan dari penjual. Apakah dipahami? Kita Paham Bu. baik. Lanjutkan ya di tahap siklus akuntansi yang kedua, yaitu jurnal. Nah, apa ada yang bisa menjelaskan apa itu jurnal? Boleh angkat tangan. Saya dulu. Bagaimana, Dea? Jadi jurnal itu catatan atas semua transaksi yang ada di perusahaan ya Bu. Baik, terima kasih Dea. Ibu lengkapi ya untuk pengertiannya. Jadi tahapan yang kedua itu jurnal. Seperti yang dikatakan oleh Dea, jurnal itu diartikan sebagai catatan kronologis selama satu periode tentang transaksi-transaksi yang terjadi. Nah, proses memasukkan informasi-informasi ini, mohon maaf. Nah, proses-proses memasukkan informasi tersebut itu disebut dengan penjurnalan. Nah, dalam proses penjurnalan, transaksi itu dibagi menjadi dua kategori. Masuk di akun debit atau masuk di akun Kredit. pinter. Nah, Ibu mau tanya nih, apa sih fungsinya penjurnalan itu? Bisa angkat tangan? Saya Bu. Silahkan Gita. Jadi menurut saya fungsi jurnal itu untuk mencatat semua transaksi yang terjadi di perusahaan dan bisa juga memberikan informasi secara rinci tentang setiap transaksi yang terjadi Bu. Bagus sekali Gita, terima kasih untuk pendapatnya. Nah, jadi Ibu lengkapi ya anak-anak. Dengan jurnal itu bisa diartikan sebagai mencatat. Jadi semua bukti transaksi yang sudah didapatkan atau dokumen-dokumen yang telah terjadi itu akan dimasukkan ke dalam jurnal. Nah, dengan begitu proses akuntansi akan menghasilkan hasil yang akurat dan juga dapat diandalkan. Sampai di sini apakah penjelasan Ibu sudah jelas? Jelas. Sebelum masuk ke materi yang setelah ini, sepertinya murid-murid Ibu kurang fokus dan sedikit mengantuk ya. Bagaimana kalau kita melakukan ice breaking terlebih dahulu? Apakah kalian mau? Baik, dengarkan clue dari Ibu ya. Clue-nya, makanan adalah angka. Perhatikan, harus fokus ya. Clue-nya, makanan adalah angka. Paham? Somai itu 5. Bakso itu 5. Kalau pizza, saya Bu. Silahkan kita. 5. Bagus sekali kita, jadi jawabannya 5. Perhatikan sekali lagi ya. Makanan adalah angka. Makanan adalah angka. Urap-urap itu 8.
debit sebesar 15 juta sama penjualan di kredit sebesar 15 juta itu. Betul sekali sama yang dikatakan oleh Afin. Jadi jurnalnya adalah kas senilai 15 juta di debit pada penjualan di kredit senilai 15 juta. Selanjutnya ada contoh yang terakhir. Tanggal 10 Januari membayar biaya sewa toko sebesar 2 juta. Maka jurnalnya apa anak-anak? Bagus sekali anak-anak. Jadi jawabannya itu adalah beban sewa senilai 2 juta di debit pada kas senilai 2 juta ke kredit. Selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya. Nah, waktunya diskusi. Nah, jadi di diskusi kali ini Ibu ingin kalian mengerjakan kasus. Nanti Ibu bagi kelompoknya. Jadi di kelompok 1 ada Azalia, Afin dan juga Dea. Kelompok 2 ada Agni, Erlita dan juga Diana. Kelompok 3 ada Alia, Elvara dan juga Gita. Sekarang berkumpul selesai kelompoknya masing-masing ya.